Baik, untuk berikutnya sambutan sekaligus pembukaan resmi Konperda 1 DPD Gerakan Pemuda Marhenis Provinsi DKI Jakarta untuk pidato kebangsaan kepada Bapak Toto Soekarno Putra. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi kepada saudara-saudaraku dari GPM DPD DKI yang telah meluangkan waktu dari pagi, kemudian juga kepada panitia yang sudah bekerja siang malam. Ya, saya memantau terus bekerja siang malam tanpa henti demi terselenggaranya Konperda dan Konpercap. Kepada Bapak Kesbangpol atau yang mewakili, kepada Bapak Kodam Jaya yang mewakili, kepada Bapak dari Polda Metro, Pak, saya juga adalah keluarga besar dari Polri, karena Kapolri pertama Pak Sukanto, nyonyanya adalah keluarga besar kami. Jadi kalau saya ketemu Pak Polri, saya merasa memang benar-benar saudara, karena memang Polri ini diharapkan untuk mengayomi kita semua, ya, rakyat Indonesia. Saudara-saudaraku, saya hanya berpikir, GPM ini kok kenapa ya satu-satunya yang ingin bangkit kembali, yang benar-benar bersungguh-sungguh menerapkan ajaran-ajaran Bung Karno. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita melihat kaum-kaum merah yang lainnya, saudara-saudaraku, belum tentu menjalankan yang namanya ajaran Bung Karno, saudara-saudaraku. Kita harapkan GPM ini benar-benar adanya sinergi. Ini ada Bung Robert yang kalau anak muda bilang STW, setengah tua tapi semangatnya. Jadi di GPM seluruh Indonesia ini kita harapkan adanya sinergi antara kaum tua dan antara kaum muda. Dan perlu diketahui saudara-saudaraku, GPM ini bukan hanya dari satu sisi, seperti mungkin hanya mahasiswa seperti di GMNI. Di sini ada tukang ojek, di sini ada pedagang, di sini ada penari, di sini ada semua yang disampaikan oleh Bung Karno di halaman 253 di buku Di Bawah Bendera Revolusi. Itu dikatakan Marhainisme, ya, satu kaum buruh, kaum yang tertekan, kaum yang tertindas, pedagang-pedagang yang tertindas, itu adalah kaum Marhainisme. Saya pernah waktu itu dengan Pak Sekjen, ya, waktu menghadap Pak Wakil Presiden, kami menyampaikan bahwa kaum Marhainisme itu bukan hanya yang dikatakan pedagang-pedagang. Bapak Wakil Presiden juga adalah kaum Marhainisme. Kita mengatakan seperti itu. Jadi kita sudah menghadap ke beberapa pejabat-pejabat bangsa ini. Kami sudah menghadap ke Menteri HAM, kami sudah menghadap ke Menteri Hukum, kami sudah menghadap ke Menteri Luar Negeri, kami sudah menghadap ke Ketua BPIP. Kami
menjalankan apa yang dikatakan strategi marketing. Kita memperkenalkan diri. Jadi kita di bawah kita bergerak, di atas pun kita harus menemui beliau-beliau itu, bahwa GPM ini masih ada, saudara-saudara. Pada saat tahun 1947 awalnya adalah pemuda Demokrat. Tahun 1963 menjadi GPM, Gerakan Pemuda Marheni. Kemudian pada tahun 1998 setelah reformasi dibangkitkan kembali oleh anak biologis ideologis Bung Karno, Mbak Hajah Rahmawati, untuk mari kita bersama-sama kembali menjalankan, kemudian kita menerapkan ajaran-ajaran Bung Karno. Perlu kita ketahui, dan mungkin saudara-saudara lebih tahu dari saya, ya, dari strategi kepemimpinan, salah satu syarat adalah the futures. Seorang pemimpin itu mesti punya wawasan ke depan. Banyak pemimpin di dunia ini, Bapak, tetapi yang punya visioner, yang punya pemikiran futures itu sangat jarang. Salah satunya adalah dimiliki oleh almarhum Bung Karno. Segala sesuatu yang kita omongkan ini perlu ada satunya pembuktian. Di halaman 73 sampai halaman 76 di buku di bawah bendera revolusi, beliau pernah menulis Indonesianisme dan Panasiatisme. Jadi kejadian yang akan terjadi pada saat 7 Desember 1941 penyerangan Pearl Harbor oleh Jepang, beliau di tahun 1928 sudah mengatakan, apabila terjadi perang besar antara dua bangsa, Indonesia mesti mengambil saat itu untuk mencapai suatu kejayaan. Bayangin, apakah itu bukan dikatakan futures, berpikir ke depan, visioner? Beliau sudah bisa meramal 13 tahun setelah beliau sampaikan itu terjadi penyerangan Pearl Harbor Jepang kepada Amerika, saudara-saudaraku. Kemudian pada saat beliau diasingkan di ND, itu termasuk, kalau secara sejarah yang kita tahu, saya waktu itu kebetulan juga ikut membuat film tentang sejarah beliau, ya. Waktu itu saya, Mbak Sukma sama Mas Guru, yang kebetulan saya sama Mbak Sukma pergi ke ND, ya, untuk menyaksikan, dan saya waktu itu sebagai salah satu penulis, ya. Di situ tentang sejarah di mana awalnya keberangkatan beliau dari Surabaya dengan kapal Van Riebeeck menuju ND. Bagi Bung Karno itu salah satu hal yang sangat benar-benar menekan beliau sebagai seorang pemimpin. Kenapa? Karena beliau tidak bisa ketemu dengan rakyat. Karena beliau itu cinta dan sangat senang bergaul, berada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kalau kita melihat secara sejarah, ada yang dikatakan namanya semestakung. Semesta mendukung, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan semesta mendukung seperti apa? Karena Bung Karno itu selalu menjalankan hal-hal yang sifatnya tirakat. Ya, secara Jawa itu beliau itu menjalankan hal-hal yang sifatnya kejawen. Walaupun beliau tetap Muslim, ya. Beliau pernah ada di satu organisasi namanya Muhammadiyah. Waktu di Bengkulu, beliau menjadi salah satu pengajar dan anggota resmi di Muhammadiyah. Jadi beliau itu di mana beliau berada, beliau
mengikuti apa yang ada di dalam masyarakat sana. Nah, di ND itu di dalam keterpurukan beliau membuat satu perkumpulan tari, atau ini katakan tonil, ya. Jadi beliau membuat sandiwara yang sudah keliling di NTT itu, ya, menyampaikan pesan tentang apa arti kemerdekaan. Di dalam pengasingan itu beliau sempat membuat 1945 itu pada saat pengasingan. Jadi itulah yang dikatakan future, berpikir ke depan. Saudara-saudaraku, banyak juga ya pemimpin-pemimpin itu yang memang berpikir ke depan, tetapi yang beliau sampaikan di tulisan itu bisa menjadikan satu bukti buat kita. Kita banyak pemimpin di Indonesia ini, tetapi bagi kita salah satunya adalah yang kita perlu jalankan ajarannya adalah ajaran Bung Karno, yang tentunya disesuaikan dengan perkembangan zaman, Bapak Ibu sekalian. Makanya di dalam kongres di Bali kemarin ke-11, ya, di Istana Jimbarwana di Jimbrana itu, kebetulan dari ketua umum kami mempunyai satu istana. Itu memang benar-benar dikatakan istana karena replika dari Istana Bogor. Ya, ketua umum kami itu yang anggota DPD Bali benar-benar sangat mengagumi Bung Karno. Beliau punya 4 istana di Bali yang besarnya sangat besar. Mungkin Pak Bung Robert ya bagaimana melihat besarnya di sana. Beliau tidak hidup hedonis bermewah-mewah, tapi beliau tetap mengabdi kepada ajaran-ajaran Bung Karno. Bahkan beliau bikin istana. Ada di samping Istana Tampak Siring itu Soekarno Center. Ya, kebetulan saya juga di situ penasehat di Soekarno Center. Benar-benar itu semua peninggalan-peninggalan dan foto-foto Bung Karno ada di situ. Bahkan untuk di GPM ini beliau sudah tidak berpikir 2 kali untuk menjadi pemimpin kami. Saudara-saudaraku, saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Toto Suryawan Soekarno Putra. Saya geboren in Dohlang, saya lahir di Jerman 1967. Ya, kebetulan pada saat itu Indonesia kalau istri-istrinya melahirkan mungkin di dukun pun nggak bisa itu Pak Polri, karena sudah dalam keadaan genting. Ibu saya dikirim ke Jerman, dititipkan ke keluarga Darusman. Kalau mungkin Bapak tahu Marzuki Darusman, Chandra Darusman, penyanyi Vinda Panduwinata. Jadi ibu saya dititipkan sana, kemudian melahirkan. Setelah Bapak dalam keadaan sakit keras kembali lagi ke Indonesia. Itu saya sekedar perkenalan. Kalau berbicara merah, saya mulai tahun 1983 waktu itu diajarkan politik oleh Pak Ipik Asma Subrata. Kalau di PDIP itu bapaknya Alek ya, Alek Asma Subrata. Jadi dari tahun 83 itu saya sudah mulai ikut-ikut berpolitik, Bapak, saudara-saudaraku dan Sarinah semua. Nah, saya cuma berpikir kita bergerak dari sekarang jangan lagi terlalu berpikir bahwa kita harus mendukung si A, kita mendukung si B secara politik. Jadi kita ini bebas-bebas saja. Makanya kita datang ke si merah, kita datang ke si putih hitam, kita datang ke biru, itu semata-matanya strategi marketing, bukan apa-apa kita mau dukung si A si B, tidak. Ya, itu kita menunjukkan jiwa besarnya kita, karena bangsa Indonesia ini seperti katakan Bung Karno, kita harus berjiwa besar. Saudara-saudaraku, lihat kalau kita baca sejarah, kemarin ada peristiwa yang dikatakan 27 Juli itu kuda tuli. Pada tanggal 27 Juli 1996 terjadi kudeta yang
dikatakan adalah kudeta oleh bangsa sendiri. Ya. Nah, pada saat itu Ibu Mega atau saya katakan Mbak Mega tetap berjiwa besar. Ditunjukkan dengan apa? Pada saat beliau di pengadilan tanggal 15 sekitar bulan Juli itu ke pengadilan, pada saat upacara kenegaraan 17 Agustus beliau tetap datang, beliau tetap bersalaman dengan Presiden Indonesia pada saat itu menunjukkan jiwa besarnya seorang negarawan. Jadi tidak melihat lagi dia sebagai satu sosok atau musuh atau apa, tapi bagaimana bangsa ini bisa menjadi besar dengan kita bersatu. Ya, jadi saya sekali lagi cukup berbahagia ya dengan saudara-saudaraku sudah capek-capek datang kemari untuk mendengarkan konfercap dan konferda ini. Ya, mudah-mudahan ini sebagai satu barometer ya, untuk supaya daerah-daerah lain nanti juga akan menyelenggarakan hal yang sama seperti ini. Sekali lagi saya apresiasi sama Bung Robert yang siang malam ada juga di sini sekjen kami kaum muda ya, Bung Putra ini ya, yang saya lihat secara administratif beliau cukup mumpuni. Seorang sekjen harusnya mempunyai sekretaris. Beliau tidak ada sekretaris, beliau ngetik sendiri, beliau memberikan SK sendiri, beliau ke daerah sendiri, pakai ongkos sendiri. Itulah yang dikatakan militansi. Itulah yang dikatakan demi pemikiran-pemikiran Bung Karno. Yang positif kita ambil, yang negatif kita tinggalkan. Karena Trisakti zaman sekarang itu harus disesuaikan, saudara-saudaraku. Sebagai contoh, berdaulat dalam politik. Kalau Bung Karno dulu keliling-keliling, Bapak, saudara-saudaraku, Sarinah semua. Kita keliling, beliau keliling-keliling, pidato sana sini. Kalau sekarang tidak perlu. Kita menyesuaikan dengan kita pakai medsos. Kita bisa keliling. Nah, kemudian berkepribadian dalam budaya. Kita bisa memperkenalkan juga melalui medsos. Contoh, Soimah waktu menikahkan putranya itu memperkenalkan di medsos bahwa budaya kita itu begitu tingginya nilainya. Jadi itulah hal-hal yang memang perlu disesuaikan. Kemudian juga secara ekonomi kita mesti berdikari. Nah, anak-anak muda itu bisa ditrainingkan. Misalnya mau jualan thrifting bisa melalui medsos. Itulah hal-hal ajaran Bung Karno Trisakti yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi itu saja, saudara-saudaraku. Sekali lagi terima kasih untuk bapak-bapak yang telah datang, saudara-saudaraku dan Sarinah semua. Tetap semangat. Apa-apa yang memang paling penting itu adalah komunikasi. Ya, apapun kita bisa sama-sama mengkomunikasikan. Sekali lagi ini kaum tua dan kaum muda ini bersatu sinergi. Mudah-mudahan GPM bisa menjadi satu organisasi besar yang sudah besar yang selama ini dikenal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 GPM! Marhen! Terima kasih. Merdeka! 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 GPM! 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 Marhen! 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 Oke, luar biasa ya, semangat kawan-kawan semua pada pagi hari ini.
Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada yang sangat kami banggakan, Bung Toto Suryawan Soekarno. Beliau adalah salah satu senior dan pembimbing saya. Tadi beliau sudah sampaikan bahwa beliau adalah anak Bung Karno dari Ibu Kartini Manopo dan menjadi salah satu anak laki-laki paling bungsu dari Bung Karno. Jadi memang tadi beliau cerita banyak terkait bagaimana gejolak pada saat Bung Karno turun. Tapi yang kami ketahui bahwa Bung Totok ini adalah salah satu anak biologis maupun anak ideologis Bung Karno. Mengapa demikian? Banyak nilai-nilai sederhana yang saya pelajarin dari beliau. Banyak nilai-nilai Bung Karno yang dapat saya pelajarin. Dan kami akan terus belajar kepada beliau karena memang beliau sampai hari ini walaupun beliau bilang tadi belajar berpolitik, tapi beliau yang masih menurut kami murni bersih dari kepentingan-kepentingan yang jauh daripada kepentingan masyarakat. Terus yang kedua, saya berterima kasih kepada Bung Robert. Bu ketuanya nggak datang ya? Atau lagi di belakang? Lagi ada keluarga. Oh siap. Siap, terima kasih Bung Robert telah membuat kegiatan ini menjadi besar. Saya kembali di awal rapat Konferda saya sampaikan bahwa Jakarta jadikan percontohan untuk seluruh Indonesia. Jadi Pak, ini Konferda ini adalah Konferda pertama pasca Kongres 11 di Bali. Kami terpilih bulan 5 lalu dan DKI Jakarta ini sangat gerak cepat Pak. Jadi tidak hanya menjadi contoh buat kawan-kawan gerakan pemuda yang ada di Jakarta Pak, tetapi menjadi contoh buat kawan-kawan gerakan pemuda yang ada di Indonesia, khususnya GPM. Luar biasa Bung Robert, sekali lagi ucapkan terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya saya berterima kasih ada kehadiran Pak Kesbangpol juga yang mewakili gubernur ya, gubernur kita Pak Pramono Anung. Kami ucapkan terima kasih Pak. Kirim salam sama beliau. Mungkin nanti dalam waktu dekat kita buat jadwal silaturahmi kembali ya kepada Pak Pramono Anung. Lalu ada perwakilan dari Polda Metro Jaya. Terima kasih Pak Dir. Saya nggak tahu beberapa waktu lalu mungkin kawan-kawan ada yang masukin surat ke Polda Metro Jaya terkait kegiatan-kegiatan. Jadi jangan merasa repot Pak Dir. Kalaupun memang ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan nanti kami siap dikomunikasikan dengan baik. Sejatinya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan biasanya hanya berkegiatan menjalankan roda organisasi. Kita tidak akan membuat rusuh ya, apalagi udah jelas jaga Jakarta ya Pak Kesbangpol ya. Jadi kalaupun memang ada aksi, biasa aksi damai dan biasanya tertib. Emang darahnya kami ya darah gerakan. Jadi kalaupun ada aksi itu adalah hal-hal yang normal selama memang aksi-aksi tersebut dapat dikondisikan dan tidak merepotkan bapak-bapak dari kepolisian ataupun bapak-bapak pemerintah DKI Jakarta. Oke, GPM ini Pak, mungkin kawan-kawan semua, bapak-bapak, Bung dan Sus semua ya, izin senior revisi sesuai dengan rapat pleno terakhir. Sarina itu kita pakai di GMNI, jadi kita pakai SUS semua ya untuk perempuan, Bung dan SUS. Jadi GPM ini kalau dilihat kurang lebih sama sebenarnya seperti GMNI, GSNI. Jadi memang kami ini lahir daripada rahim PNI dulunya. Jadi PNI ini melahirkan organ-organ di kepemudaan, mahasiswa, siswa, bahkan di organ-organ lainnya ada keluarga besar Marhainis, ada ISRI yang baru bangkit juga. Nah untuk GPM ini sendiri sebenarnya memang kalau kita cerita sejarah panjang luar biasa perjuangannya ya Pak. Di tahun 1963 kongres kami terakhir dan baru bisa kongres lagi itu di 2021. Mengapa demikian? Ya itu politik-politik masa lalu yang tidak perlu kita jadikan satu permasalahan dendam atau apa. Itu menurut kami dinamika politik di zaman Orba. Memang kami salah satu juga yang menjadi korban diskriminasi intervensi daripada
pemerintahan di zaman Orba, dan itu tidak hanya kami saja sebenarnya. Jadi di zaman tersebut kami banyak tiarap, banyak merasa tekanan-tekanan, tetapi tekanan-tekanan tersebut tidak membuat kami berhenti. Dan di 1998 pasca reformasi, GPM ini dibangkitkan oleh salah satu anak Bung Karno, Bu Rahma. Mengapa demikian? Karena memang GPM ini adalah rahimnya ya, rahim PNI yang memang didirikan Bung Karno 1947, yang juga dulu kalau di dalam sejarah GPM ini dibuat untuk melawan pemuda rakyat, kawan-kawan PKI dulunya. Jadi GPM ini untuk melawan kawan-kawan pemuda rakyat yang memang dominasinya luar biasa pada saat itu, sehingga 1998 kebangkitan, dan baru di 2021 tadinya kongres terakhir itu kongres 9 di 1963, kongres 10 itu di 2021, dan kongres terakhir di Bali kemarin 2026 bulan 5, dan itu menjadi kongres yang sangat-sangat baru, melahirkan beberapa gagasan, salah satunya adalah perapian barisan yang ada di seluruh Indonesia. Dan lagi-lagi saya ucapkan dengan bangga, DKI Jakarta menjadi percontohan. Berikan tepuk tangan untuk kawan-kawan DKI. Kemudian adapun terkait Konperda dan Konpercap GPM Provinsi DKI Jakarta, saya hanya menyampaikan kepada kawan-kawan, apapun yang terjadi di dalam musyawarah, lakukanlah layaknya seorang pemuda terpelajar, seorang pemuda yang sudah senior. Kebetulan rata-rata senior saya semua ini di sini. Saya sangat berbangga sebenarnya, saya menjadi yang termuda mewakili di pimpinan nasional, tetapi bukan suatu jarak ya, Bung Robert ya. Kita setiap hari berkumpul, bertukar pendapat. Perbedaan hanya saja saya ditugaskan untuk menjadi pelayan di tingkat nasional dan Bung Robert di tingkat provinsi. Nah, mudah-mudahan terkait Konperda dan Konpercap Jakarta ini bisa terlaksana dengan baik. Saya menyampaikan kirim salam ya, Bung Robert ya, dari Ketua Umum Arya Wedakarna. Kebetulan beliau lagi reses di Bali sampai pertengahan bulan Agustus beliau reses. Jadi memang beliau izin menyampaikan permohonan maaf dan mengucapkan rasa bangga kepada kawan-kawan DKI, dan mudah-mudahan nanti pada saat beliau ke Jakarta kita bertemu ya, bersilaturahmi, menyampaikan hasil-hasil daripada Konperda dan Konpercap DKI Jakarta ini. Lalu untuk kawan-kawan panitia semua, saya mengucapkan terima kasih buat tenaga, pikiran, bahkan waktu sangat luar biasa ya. Jangan pernah lelah. Pasca Konperda Konpercap, lakukanlah kegiatan yang memang menurut kalian bisa menyesuaikan dengan pemikiran-pemikiran daripada hasil Konperda dan Konpercap ini. Saya rasa DKI ini menjadi epicentrum gerakan. Jadi jangan menjadi epicentrum gerakan, percontohan. Jadi harapan saya jangan sampai kawan-kawan memberikan contoh yang negatif ya, tapi berikanlah contoh yang positif. Apalagi di sini sudah ada perwakilan pemerintah, tunjukkan bahwa memang GPM ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah, khususnya pemerintah DKI di Jakarta. Karena apa demikian, saya senang Pak ya, dari perwakilan Kesbangpol Pak, luar biasa dukungannya Pak. Kemarin waktu audiensi juga kami disambut sama Pak Jujali, dan saya mendengar juga dari Bung Robert dukungan Kesbangpol ini luar biasa Pak, untuk GPM DKI ini di periode ini Pak ya. Jadi kami juga tidak akan mengkhianati kepercayaan yang sudah diberikan kepada GPM ya. Saya rasa apa yang memang bisa kami bantu, apa yang bisa kami kolaborasikan, silakan Pak nanti koordinasi ke Opung Robert. Kami rasa kami ini
orang yang memang keras, radikal, tapi gampang diajak bernegosiasi. Dan saya rasa itu udah tipikal Bung Robert lah yang selalu bermain di akar rumput. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk semua kader-kader GPM DKI Jakarta dan cabang-cabang se-DKI Jakarta. Sebelum saya tutup, mungkin saya tutup lagi ya dengan pantun. Mohon disambut ya. Belum. Pagi hari menuju Monas, singgah sejenak membeli ketan. Konperda Jakarta resmi dibuka. Mari bersatu membangun organisasi ke depan. Dengan ini, dengan resmi saya buka Konperda dan Konpercap DKI Jakarta resmi dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan, tidak banyak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 GPM! 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 Marhain! 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 Terima kasih banyak. Jadikan forum ini sebagai ruang musyawarah yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, persaudaraan, serta semangat kebersamaan demi kemajuan organisasi. Semoga keputusan-keputusan yang dihasilkan nantinya benar-benar menjadi pikiran bagi gerakan, menjadi pijakan bagi gerakan Pemuda Marhanis Provinsi DKI Jakarta untuk semakin berkembang, semakin solid, dan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Konferensi Daerah 1 Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhanis Provinsi DKI Jakarta dan Konferensi Cabang Gerakan Pemuda Marhanis DKI Jakarta secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi, San Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Gerakan Pemuda Marhen Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan Konperda dan Konpercap dan terpilih Ketua Ibu Sisilia Fauzia sebagai Ketua DPD DKI Jakarta. Merdeka! 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 GPM! 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 Marhen! 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 Terima kasih.